wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam netizen. Kembali lagi bersama saya Satya Wardani dalam acara Netizen Bertanya Bunyai Menjawab edisi Ramadan. Dan kali ini saya ditemani dengan beliau Bunyai Sulis. Assalamualaikum Bunyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat nggih? Alhamdulillah sehat lahir batin insyaallah. Alhamdulillah, meskipun cuacanya ini cocok buat turu ya Bunyai, ngantuk banget, tapi harus tetap semangat demi netizen semuanya nih Bunyai. Nah jadi ngeten Bunyai, Allah Subhanahu Wa Taala ini luar biasa sekali nih Bunyai, karena telah menciptakan makhluk-makhluknya, terutama manusia itu dengan berbagai kelebihan dan tentunya juga kekurangannya. Nah, tetapi terkadang manusia itu terlalu fokus kepada kelebihannya Bunyai, sehingga kekurangannya itu dilupakan. Nah, itu menurut Bunyai pripun nggih Bunyai? Karena kan bisa menimbulkan sifat melebih-lebihkan kelebihan sendiri itu Bunyai, bangga terhadap diri sendiri dan akhirnya dinamakan dengan sifat ujub. Nah, ini takutnya lebih parahnya lagi kalau sampai mereka ini ngomongin ke orang lain, oh saya bisa ini nih, saya jago ini nih. Nah itu malah jadi sifat takabur Bunyai. Nah terus pendapat Bunyai ini kok gimana nih? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Pemirsa netizen yang ibu sayangi dan yang ibu banggakan, ini wabil khusus alhamdulillah kita berada di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh karomah, dan insya Allah siapa yang melaksanakan kegiatan puasa Ramadan, tadarus Al-Quran, bacaan sholawat, sedekah jariyah, dan kegiatan lain yang baik, insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Terima kasih Mbak Satya dari netizen yang tadi sudah menyampaikan, menanyakan tentang bagaimana sih orang itu kok ada yang sifatnya baik, ada yang tidak baik. Ya seperti itu. Ini tentunya hubungannya dengan hati. Ya. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah itu pernah mengupas menyampaikan bahwa orang yang mempunyai sifat ujub itu sepertinya orang yang kena penyakit kronis. Waduh. Atau disebut juga dengan adaul idlal. Artinya apa? Artinya penyakit itu harus dikikis habis, kudu diresiki. Cara-caranya kalau orang itu mau masak memakai berambang bawang, itu kulitnya harus dikupas biar nanti kalau makan tidak katutan dengan kulitnya, kan seperti itu. Jadi orang yang mempunyai sifat ujub itu mereka menganggap aku. Artinya apa? Aku adalah segala-galanya, merasa paling pinter, merasa paling super, merasa paling benar, dan menganggap remeh orang lain, bahwa orang lain itu tidak ada apa-apanya, seperti itu. Nah ini harus hilang, harus dikikis habis. Bagaimanakah cara mengikisnya? Tentunya kita harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah dan belajar ilmu agama, seperti itu. Tadi katanya kalau orang yang punya sifat ujub itu sama saja dengan mempunyai penyakit kronis gitu. Iya, kronis. Waduh, saya juga termasuk ini punya penyakit harus kronis. Harus hilang itu sayang. Netizen semuanya, hayo kalian semua pasti juga kan mempunyai bibit-bibit penyakit kronis tadi. Iya, wajar manusia seperti itu. Tapi harus dihilangkan ya netizen. Nah, ini mungkin Bunyai punya tips atau cara supaya kita bisa terhindar dari sifat ujub sendiri. Iya, jadi sebenarnya sifat ujub itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana pada waktu itu terjadi pembicaraan antara iblis atau setan dengan Allah, bahwa iblis menyampaikan aku ini lebih unggul, lebih tinggi dari Adam alaihissalam. Karena apa?
karena iblis merasa mereka itu diciptakan Allah dari api, sedangkan Nabi Adam itu dari tanah liat. Makanya sini kan iblis itu merasa sombong, merasa dia segala-galanya. Makanya disuruh untuk hormat dengan Adam, dia tidak mau karena dia merasa lebih wong gede ki iso ngobong kok gur karo lemah. Tentunya merasa lebih tinggi apinya atau geningnya seperti itu. Padahal di atas langit masih ada langit. Iya, di atas bumi masih ada bumi. Okay. Ya. Nah, itu tadi cara untuk menghilangkan sifat ujub niku gimana punya? Ya, dari Imam Ghazali memberikan tips seperti ini. Bila ada orang lain itu menganggap anak kecil, sadarlah bahwa anak kecil itu tidak pernah melakukan perbuatan dosa atau maksiat. Dan sebaliknya dirimu, artinya apa? Artinya dengan anak kecil itu memang kita tidak imbang, bahwa anak kecil itu masih polos, belum punya pikiran yang negatif, belum punya pikiran yang neko-neko. Jadi dia itu masih suci, masih bersih seperti itu. Bagaikan bayi yang baru lahir, ya, fitrah suci. Oleh karena itu kita perumpamakan bahwa anak kecil itu memang dia tidak pernah berbuat maksiat atau berbuat dosa, maka kita harus introspeksi. Kita yang lebih tua ini bagaimana? Seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua ada tips lagi. Bila ada orang bodoh, kemudian orang bodoh itu melakukan kemaksiatan, karena mereka ketidaktahuannya, kebodohannya melakukan kemaksiatan. Dan sebaliknya kita, saya ngerti kok malah melakukan, lah itu harus kita introspeksi. Cara-caranya hukum itu kalau menghukumi orang yang bodoh dengan orang yang pintar atau pandai, tentunya hukumnya lebih berat orang yang bodoh. Tetapi nyun sewu, kalau kita itu bodoh ya terus jangan aku tak orang sinau lah ben bodoh ya tidak boleh. Manusia harus berusaha menjadi manusia yang pandai atau pintar. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila kita melihat orang yang lebih tua, maka kita harus beranggapan bahwa orang tua itu insya Allah lebih banyak amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang muda tentunya harus bisa mengejar itu. Jadi jangan merasa aku yang paling apa ibadah seperti itu, tidak boleh. Kemudian yang ke berapa? 4. Ya. Bila kita itu melihat orang kafir, ya, maka anggaplah bahwa kekafiran itu suatu saat mungkin bisa berubah. Siapa tahu dia nanti sampai akhir hayatnya dia justru husnul khotimah, dan kita yang beranggapan amali sampai malah kadang nyepelekin kan seperti itu. Kemudian yang terakhir, kalau kita itu melihat orang yang berilmu, kita harus beranggapan bahwa Allah telah memberikan ilmu kepada mereka lebih. Jadi bagaimanakah kita tidak boleh sombong, ternyata kita itu harus lebih banyak belajar. Seperti itu. Wah, itu dia netizen 5 tips dari Imam Ghazali. Wah, susah banget ya Bu. Iya, tapi kita harus belajar seperti itu. Jangan menganggap dirinya kita itu lebih, menganggap orang lain remeh, bodoh, dan lebih kecil itu tidak boleh. Justru untuk menangkis itu, maka kita tetap harus ikhlas, harus tawakal kepada Allah, bahwa apapun yang kita miliki ini semata-mata adalah karena kehendak Allah. Seperti itu. Nah itu dia netizen, walaupun susah mau nggak mau kita harus tetap melakukannya. Nah mungkin cukup sekian bincang-bincang pada malam hari ini. Bertemu lagi dalam video-video selanjutnya di acara Netizen Bertanya, Bu Nyai Menjawab edisi Ramadan. Nah kalau teman-teman ada yang masih mau ditanyakan sama Bu Nyai atau punya topik yang menarik yang akan kita bahas di video-video selanjutnya, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah ini. Matur suwun Bu Nyai jawabannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.